17 111 33 129 dari kelas C aquaculture. Nah, di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya berjudul potensi ekstrak kecambah kacang kedelai Lysimnex elder sebagai pengganti hormon auksin komersial terhadap laju pertumbuhan rumput laut Cacapicus alvarezi secara kultur jaringan. Nah, langsung saja kenapa sih saya mengambil judul ini? Tentunya kan ada beberapa permasalahan yang saya temui. Langsung saja kita ke slide pendahuluan. Ini merupakan alasan yang melatar belakangi mengapa saya mengambil judul tersebut. Pertama yaitu meningkatnya produksi dan ekspor rumput laut Cacapicus alvarezi. Data dari KKP tahun 2019, Indonesia berhasil menghasilkan 9,9 juta ton rumput laut basah. Dan pada tahun ini, KKP telah menetapkan target yaitu sebesar 10,99 juta ton. Hal ini didasarkan atas pernyataan dari Food Agriculture Organization 2019 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan produsen terbesar khususnya Cacapicus alvarezi dan menguasai pangsa pasarnya sekitar 80% di dunia. Dan negara utama yang diekspor rumput laut ini yaitu Cina. Nah, Cacapicus alvarezi sendiri merupakan jenis rumput laut penghasil kapak karaginan, di mana kapak karaginan tersebut dalam dunia industri digunakan sebagai stabilizer, thickener, pengemulsi, pembentuk gel, dan lain-lain. Meningkatnya produksi dan ekspor rumput laut tersebut menuntut pembudidaya menghasilkan jenis rumput laut ini secara cepat, banyak, dan berkualitas. Namun, permasalahannya, pembudidaya ini banyak menggunakan metode yang salah, yaitu rumput laut digunakan secara berulang-ulang dengan cara hanya dipotong-potong, kemudian ditebar langsung ke tambak. Hal ini dapat menurunkan kualitas genetiknya, yang mana akan berpengaruh pada kandungan karaginan akan berkurang, kekuatan gel yang dihasilkan karaginannya juga akan berkurang, rumput laut mudah terserang penyakit, serta lambatnya pertumbuhan, sehingga menyebabkan harga rumput laut jenis ini menurun. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas genetik dari rumput laut ini yaitu kultur jaringan, di mana kultur jaringan ini merupakan salah satu upaya untuk menghasilkan bibit rumput laut dengan kualitas tinggi dan berkesinambungan. Kelebihan dari metode ini yaitu dapat menghasilkan rumput laut yang tidak mudah patah, pertumbuhan cepat, tahan penyakit, serta memiliki sifat yang sama seperti induknya, di mana dapat menghasilkan karaginan yang banyak dan juga kekuatan gel dari karaginan tersebut masih bagus. Namun kekurangan dari metode ini yaitu banyaknya biaya yang dikeluarkan, di mana dapat banyak bahan, banyak alat, serta waktunya yang cukup lama, yaitu sekitar 15 bulan sampai bibit tersebut siap ditanam di laut lepas. Nah, di sini saya lebih menekankan kepada penggunaan hormon atau ZPT, di mana hormon ini yang digunakan yaitu hormon auksin dan hormon sitokinin. Namun di sini saya lebih menekankan kepada hormon auksin karena dalam hormon ini digunakan untuk regenerasi mikropropagul menjadi propagul, untuk pembelahan sel dan ekspansi sel dalam mitosis, di mana terjadi transisi sel dari dormansi menjadi sel aktif. Nah, jenis hormon auksin yang digunakan yaitu indol triacetate acid, di mana harga dari hormon komersial ini sekitar 1 juta lebih untuk ukuran 50 gram. Dan pemakaiannya pun juga harus dilarutkan dalam larutan KOH, di mana harganya akan semakin lebih mahal lagi.
Nah, upaya untuk menekan biaya hormon tersebut dapat menggunakan zat pengatur tumbuh organik, di mana pada penelitian Lantura 2016 yang menggunakan ekstrak kecambah kacang hijau yang ditambahkan dalam mikropropagul pisang barangan ternyata memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah pertumbuhan dan berat basah. Dan hormon auxin yang dikandung dalam ekstrak kecambah kacang hijau tersebut yaitu 1,68 ppm dengan kadar protein 23,25%. Nah, di sini kecambah sendiri kan bukan hanya dari kacang hijau saja. Kecambah juga dapat dibuat dari kacang kedelai, di mana kacang kedelai ini memiliki kandungan protein 40,49% dari berat kering, di mana diasumsikan hormon auksin yang dihasilkan dari kecambah ini pun juga akan lebih banyak daripada hormon auksin yang dihasilkan oleh kecambah kacang hijau. Nah, dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yaitu apakah ekstrak kecambah kacang kedelai dapat mempengaruhi laju pertumbuhan propagul rumput laut Cavaficus alvarezi secara kulit jaringan? Terus apakah ada perbedaan laju pertumbuhan yang signifikan antara propagul yang diberi hormon auksin komersial dengan propagul yang diberi ekstrak kecambah kacang kedelai? Kemudian berapakah dosis ekstrak kecambah kacang kedelai yang optimal untuk meningkatkan laju pertumbuhan propagul Cavaficus alvarezi? Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh ekstrak kecambah kacang kedelai terhadap laju pertumbuhan propagul rumput laut Cavaficus alvarezi dalam kulit jaringan, kemudian mengetahui perbandingan kecepatan laju pertumbuhan propagul rumput laut Cavaficus alvarezi yang ditambah dengan hormon komersial dan ekstrak kecambah kacang kedelai. Cukup sekian presentasi bab 1 dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.